Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabilawati dari kelas SMP 21B dengan NPM 2120 180. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang nomor 5 tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional dan jelaskan. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional ada 6. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, budaya unggul. Yang keempat, suku bangsa. Yang kelima, agama. Dan yang keenam, bahasa. Sejarah. Bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dalam perkembangan sejarahnya, mulai dari kejayaan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia pada era pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, dengan rakyatnya yang memiliki kehidupan ekonomi makmur. 2. Kebudayaan. Kebudayaan tentu menjadi unsur pembentuk identitas nasional. Hal itu meliputi unsur akal budi. Akal budi merupakan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi antar sesama. Kedua, peradaban. Peradaban menjadi identitas nasional bangsa Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Yang ketiga, budaya unggul. Budaya unggul merupakan semangat dan budaya bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan. Bangsa Indonesia berjuang dan mampu mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, dan makmur, serta adil atau berkesejahteraan. 4. Suku bangsa. Setiap sukunya memiliki adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian beragam, suku ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, agama. Indonesia merupakan negara multiagama, rawan sekali terjadi disintegrasi. Maka dari itu, untuk mengurangi risiko konflik antar agama, perlu diciptakan tradisi saling menghormati antara umat agama yang beda. Adapun agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yakni agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa menjadi identitas nasional yang sangat penting. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Kemudian tahun 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai suku bangsa Indonesia. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa saat memulai perdagangan internasional di kawasan Nusantara. Tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan lalu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia. Hingga setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.